Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih dengan kami di Tahu episode kedua dengan saya Syifa dan rekan saya Aku Kansa. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang yaitu Daud Al-Kausar. Halo. Halo Daud. Hai. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget sih. Ya meskipun ngantuk sedikit lah. Semangat. Semangat. Nah, gimana nih? Langsung aja apa pakai basa-basi dulu? Sebelumnya tema kali ini tuh apa sih? Oh iya, jadi tema di Tahu episode kedua ini yaitu bagaimana sih menjadi siswa Semam 1 yang inovatif dan kreatif. Waduh. Oke. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama ini. Iya. Nah, mungkin Mas Kausar kan ini udah jadi ketua umum IPM nih di SMA Muhammadiyah 1. Nah, selain aktivitas ber-IPM, aktivitas lainnya tuh apa sih? Mungkin kalau aktivitas di luar kegiatan IPMV ya kita kembali ke apa ya? Kita kembali ke tugas utama kita ini sebagai seorang remaja itu apa? Ya belajar lah mungkin kadang-kadang juga. Ya mungkin kalau hevan-hevannya ya ngopi, keluar-keluar gitu aja sih. Apalagi anak rantauan gitu. Gitu doang sih. Kalau ngopi tuh biasanya sama siapa, Mas? Iya. Sama temen atau temen-temen? Waduh, kalau ngopi sih biasanya random sih. Ya kadang sama teman-teman kayak Mas Farhan, terus Mas Hakim juga. Kadang-kadang juga yang ngopi-ngopi bareng alumni-alumni gitu, sharing-sharing. Berarti di ngopinya itu gak cuma sekedar ngopi ya? Iya. Ada hal yang Kita positif. kayak nyari pengalaman-pengalaman gitulah Iya. dari orang-orang yang lebih profesional tentunya. Nah, Mas Kausar itu udah 2 tahun nih di SMAM. Terus aku kepo, apakah ada kejadian unik yang terjadi di SMAM ini? Kalau kejadian unik, uniknya ini seperti apa dulu ini kayak? Ya kayak Yang terkesan mungkin? Iya. Yang gak bakal dilupain? Ya mungkin kejadian paling terkesan sih tiba-tiba terpilih jadi ketua umum aja sih. Kaget. Aduh, selain itu? Iya, selain itu. Selain itu apa ya? Oh iya, dulu sih pernah awal-awal masuk kan aku nih join kelas ICO International Class di Semam 1. Keren banget. Tapi kok padahal posisi aku ini belum bisa sama sekali bahasa Inggris. Tapi dulu sempet pas semester 1 kok bisa jadi ranking 1 gitu. Sekelas tapi. Kan ini, Mas Kausar kan udah jadi ketum. Ya. Emang dari dulu itu udah pingin nyalon jadi ketum atau gimana? Kalau dari dulu sih awalnya nggak ada niatan ataupun berharap ya. Soalnya posisi saya juga ini bukan warga asli Gresik gitu. Saya aslinya dari Lamongan, sekolah di Gresik, ngekos juga. Takutnya juga kan nggak bisa bagi waktu gitu pas jadi ketum. Jadi ya nggak terlalu berharap, tapi pun kalau jadi ya alhamdulillah. Niatnya sih cuma kayak nyari pengalaman aja sih di IPM Semam 1. Karena secara track record pura IPM Semam 1 ini salah satu ranting terbaik gitu. Bahkan nggak cuma di Gresik, di Jawa Timur juga. Banyak kok kader-kader dari IPM Semam 1 yang keren-keren, kayak Mas Nasir Effendi salah satunya. Dia kan ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Iya. Indonesia. Nah, tadi kan Mas Kausar bilang bukan warga asli Gresik ya. Nah. Terus berarti di sini ngekos ya? Iya ngekos ya. Nah, terus kegiatan Kak Kausar kalau balik kampung itu apa aja sih? Waduh, kalau kegiatan aku di kalau pas balik kampung sih ya mungkin kalau kegiatan utama masih paling tidur-tidur, istirahat gitu-gitu aja ya. Healing lah setelah 5 hari di Gresik full produktif gitu. Butuh istirahat 2 hari. Kalaupun ya ada kegiatan sih kan kebetulan aku juga nggak cuma gabung di IPM Semam 1, tapi juga di IPM di Lamongan. Gitu, IPM kecamatanku lah. Join di sana. Kalau mungkin ada kegiatan di hari liburnya ya aku ikut-ikut juga gitu. Kebanyakan sih rata-rata ya kegiatan-kegiatan selainnya remaja biasanya lah. Oh, iya. Menikmati liburan gitu aja.
Ya, nah di kos ini sering merasa kangen nggak sama orang tua kayak ya gimana gitu? Kalau merasa kangen sih sampai sekarang belum pernah sih. Soalnya ya apa ya, aku ngekos itu bebas banget gitu, nggak kalau misalkan wes males lah di kos, langsung tancap gas pulang ke Lamongan gitu aja. Nah, kalau di Lamongan itu biasanya tuh nemuin siapa sih selain orang tua? Kalau di Lamongan sih ya mungkin apa ya, ngobrol-ngobrol gitu bareng teman-teman SMP dulu di Larang gitu aja. Nah, dengar-dengar nih Mas Kausar punya kucing ya? Aduh. Aduh. Kucing dulu pernah banyak banget kucing di rumah, tapi ya antara hilang, meninggal, dibagiin ke orang gitu. Sekarang sisa 2 sih. Rekor terbanyak kucing di rumah itu berapa? Dulu pas aku ngasih kelas 1 SMP saya itu ada hampir 10 ekor. 10 ekor kucing. Awalnya kan dulu itu beli 3 kucing aja. Ya. Namanya? Namanya apa ya? Lupa. Lupa, udah lama. Awalnya itu beli 3. Ya. Ya sepasang sama anaknya 1. Lah kok yang sepasang ini ngelahirin lagi. Terus yang perempuannya kabur. Kok hamil. Itu akhirnya ngelahirin lagi. Jadi 10 ada kucing dulu. Terus hilang dibagiin orang karena ya udah nggak sanggup lah biayainnya. Lumayan juga kan perawatannya. Iya sih. Apalagi kan aku sama orang tuaku itu bisa dibilang jarang gitu di rumah. Iya. Jadi hampir nggak kerawat lah. Kan saya tahu gak sih, Mas Kausar kan udah banyak yang tahu. Kalau Mas Kausar itu sangat aktif di SMA ini, SMA 1 ternyata. Nah, kira-kira nih Mas Kausar, apakah ada sosok penyemangat di dalam sehari-hari? Waduh. Sosok pensemangat. Apa ya? Siapa ya? Kalau sosok penyemangat mungkin yang pertama jelas orang tua lah. Orang tua yang udah biayain kita gitu, yang udah merawat kita terus membebaskan kita nih di masa-masa SMA buat nyari jati diri. Ya itu mungkin support system yang pertama. Yang kedua siapa ya? Gak ada kayaknya. Mungkin ini something. Nah, Spill dikit-dikit lah. dikit-dikit. Dikit namanya aja. Sedikit apa aja. Ya ada lah, biarkan Allah dan aku saja yang tahu. Siap, Masya Allah. Kira-kira support sistemnya itu di Semam atau luar? Ya di luar Semam. Waduh. Nah, ini para fansnya Mas Kausar ini ya, hati-hati nih ya. Memangnya ada fansnya tadi? Ada forum fans Kausar. Waduh. Nggak pantas saya di fans kan ini. Nah, mungkin Mas Kausar ini merasa sangat semakin kayak sibuk dengan kegiatan yang ada di Semam atau di IPM ini ya. Nah, di tengah kesibukan itu gimana caranya agar nggak ninggalin kegiatan produktif yang biasanya dilakukan oleh Mas Kausar? Sebenarnya sih buat memanajemen kegiatan kita sih menyesuaikan aja sih sama porsi yang kita dapat itu seberapa. Kalau misalkan memang benar-benar kegiatan IPM ataupun organisasi di Semam ini udah kayak banyak banget, ya mungkin kita mengorbankan salah satu lah habit favorit kita gitu. Terus mungkin kalau dibilang aku produktif sih nggak terlalu juga sih. Ya cuma kayak pelajar biasanya lah. Kalau mau belajar ya tinggal belajar, kalau enggak ya udah kita belajar yang lain, enggak mata pelajaran di sekolah doang. Gitu doang sih produktivitas. Ini kan selain ber-IPM, terus belajar seperti pelajar sewajarnya gitu kan. Nah, ini Mas Kausar kan sering ya, kita lihat sering aktif ikut-ikut lomba. Nah, itu gimana sih caranya biar tetap aktif di organisasi, terus di kelas mungkin, terus berikut kompetisi aktif juga, itu gimana caranya gitu? Awal-awal sih aku pas mau join Semam itu awalnya itu cuma fokus mau di organisasi doang. Karena sejak kecil juga aku
udah lahir di lingkungan Muhammadiyah, jadi pengen terus nih ngelanjutin pengkaderanku sampai bisa di Muhammadiyah lah. Terus menerus awalnya aku cuma fokus, tapi kok lama kelamaan waduh, eman sih kalau aku cuma fokus organisasi ini doang gitu. Akhirnya coba iseng-iseng pas kelas 11 SMA ini, cobalah ikut-ikut lomba sering-sering kayak karya ilmiah, terus yang lain-lain juga. Awalnya sih aku bener-bener kaget, belum bisa nih bagi waktu, kayak waktunya bimbingan kapan, waktunya IPM kapan, sama waktunya aku nerima hakku di SEMAM 1 ini kapan gitu. Awalnya sih bingung, berantakan bener-bener, aku terlalu fokus bimbingan lah, terlalu fokus organisasinya. Terus pernah nih diberitahu sama salah satu guru, namanya Bu Lili Hidayati, guru matematika. Beliau ngomong, Mas, sampean boleh fokus sama kesukaan kamu, tapi jangan sampai lupa sama hak kamu ini di sekolah di SEMAM ini apa. Jadi kalau masalah organisasi, kamu kan ketua umumnya. Nah, di bawah kamu itu kan ada anggota-anggotanya, ada kabit, ada anggota yang lain. Nah, itu dibagi job desk-nya, jangan cuma kamu saja gitu. Terus kalau bimbingan sih ini apa ya, fleksibel lah kalau masalah bimbingan. Ya mungkin kalau bimbingannya itu memang udah dapat perintah dari sekolah buat ikut bimbingan terus, ya kita nuruti. Tapi kalau bimbingannya itu kayak cuma nggak menetap gitu waktunya, ya kita menyesuaikan. Terus juga setelah kita dapat bimbingan, ada tugas nih di luar kita nggak masuk kelas, itu kita langsung kerjakan aja, jangan sampai numpuk gitu. Bakal susah gitu ya kan. Kelihatannya produktif banget ini ya. Terus Keren banget. awal-awalnya sih kaget sih dulu. Hampir numpuk tugas banyak banget awal-awal semester 1 dulu, soalnya ya mulai aktif lah ikut lomba kan. Biasanya terkenal kelas 11 ini momen-momen buat persiapan SNBP. Kira-kira nih Mas Kausar udah punya gambaran nggak habis dari SEMAM ini mau lanjut kemana? Kalau habis dari SEMAM sih bismillah, semoga saya jadi siswa eligible. Amin. Terus bisa nih dapat kesempatan buat SNBP. Tujuan saya sih ya bismillah UNER gitu, Universitas Airlangga. Jurusannya mungkin hukum lah. Karena bisa dibilang saya ini cukup tertarik gitu sama aku tertarik hukum itu soalnya kita bisa nih mengetahui sudut pandang lawan bicara kita. Kalau kita itu kalau mau masuk hukum nggak bisa cuma mengandalkan sudut pandang kita, tapi kita juga harus bisa mengetahui nih sudut pandang Dari orang lain itu apa. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan gitu. Aku sukanya hukum itu sih. Mungkin dari Kanza. Ya, aku kepo nih, kan di sekolah kan Mas Kausar ini kayak sibuk banget gitu ya. Mungkin a day in Kausar life sebenarnya tuh gimana sih, dari bangun tidur sampai tidur lagi? Waduh. Kalau daily harianku sih sebenarnya sih kalau dulu jelek banget. Aku bangun itu ya mungkin karena kebiasaan sejak kecil, aku sudah disuruh bangun nih jam 4 atau jam 3. Nah, tapi aku bangun jam 3 ini mungkin orang-orang kira aku salat tahajud, padahal enggak. Tergantung mood sih sebenarnya ini. Kadang kalau bangun sebentar ya wudhu lah biar fresh gitu. Mau sholat, aduh kok agak mager gitu, dingin. Padahal posisinya udah wudhu. Akhirnya ya HP-an aja sampai subuh gitu. Kalau mungkin waktu ujian gitu kadang-kadang iseng-iseng, kok kayak berantakan gini. Ya mungkin baca-baca buku sedikit, 1 halaman 2 halaman gitu aja cukup sih. Iseng-isengnya baca buku ya. Ya kan ada baca HP tadi. Sekarang buku kan nggak cuma buku fisik, ada buku digital juga. Terus mungkin ya bangun, setelah itu berangkat sekolah, nyampe sekolah tidur sebentar, sorenya nyampe sekolah tidur sebentar. pulang sekolah tidur bentar sampai maghrib, adzan maghrib, sholat, nunggu waktu isya, mungkin ya iseng-iseng lah belajar dikit gitu. Belajarnya dikit. Terus benernya sih
tergantung mood juga sih kalau mau belajar itu. Kalau moodnya kita lagi jelek terus kita maksa buat belajar, kalau dari aku sendiri ya, nggak tahu orang lain, itu kadang-kadang nggak paham-paham. Apalagi kalau kita lagi belajar matematika gitu. Susah banget. Susah banget. Aku kalau mau belajar matematika itu minimal ada pendampingnya. Baru bisa benar-benar paham. Berarti ini Mas Kausar belajar sendiri ya, nggak ada kayak bimbingan atau les lain gitu? Enggak, aku nggak pernah ikut les, ikut bimbingan nggak pernah sih kalau mata pelajaran sekolah. Iya. Berarti bisa jadi ranking 1 itu belajar sendiri gitu. Nah itu aku kaget. Aku kaget kok tiba-tiba dulu pas kelas 10 semester 1 kok bisa dapat, itu kaget. Hoki kayak itu. Hoki. Hokinya kepake. Iya. Iya, hoki 1 tahun sekali kepake. Insya Allah ya. Udah ganteng, Aduh. berprestasi, tetap IPM, Aduh. penyayang, apalagi penyayang binatang, terus keren banget Mas Kausar. Masya Allah. Jangan gitu ya. Ya, tetap rendah hati aja. Iya, tetap. Kita stay rendah hati aja. Anggap kita itu bukan apa-apa di hadapan orang lain. Siap. Udah. Kayaknya udah panjang banget. Udah sih. Iya. Mungkin ini aja ya Mas pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak udah meluangkan. Ya, terima kasih kembali Ya. juga. Terus apa nih kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Apa ya? Apa Rek? Kata-kata Rek? Apa ya kata-kata ya? Aku ini paling nggak bisa kalau disuruh bikin kata-kata. Bisa. Iya. Quotes yang favoritku Ha-ha. dari film sih, tapi aku filmnya rubah. Gak apa-apa kata-katanya Kata-katanya aja. Kata-katanya juga ya agak-agak lupa. Ya coba tak main ambil intinya aja sih. Iya. Jika kamu pengen ngerubah hidupmu, rubah kebiasaan terkecilmu dulu. Maksudnya itu kalau misalkan kamu nih pengen ngerubah pola hidupmu ke depannya, rubahlah dulu dari hal kecil aja, kayak misalkan bangun pagi, ataupun waktu mandi gitu juga berpengaruh sebenarnya dalam kehidupan. Iya. Itu aja sih. Semangat buat belajar nanti. Semangat. Oke, cukup. Udah nih ya. Mungkin ini aja dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Iya. Sukses selalu. Amin. Semoga lancar sampai nanti sertijab untuk ketemu Aduh, selanjutnya. jangan dulu dong. Waduh. Ya mungkin bismillah. barangkali nanti kedepannya prokernya lancar, Iya, semuanya amin. lancar. Dan semoga yang dicita-citakan Kausar ini terkabul semuanya. Amin. Terima kasih. Iya, mungkin ada pantun. Enggak ada. Silakan ditutup. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.